yang saya mau tanyakan adalah soal surat keterangan sehat Ya. hasil pemeriksaan tim kesehatan hewan dinas peternakan. Ya. Apakah apa-apa saja syaratnya untuk mendapatkan itu, terus apa himbauan untuk masyarakat agar dapat memiliki hewan kurban yang baik. Oke, ya. Itu kan proses pemeriksaan saya sudah jelaskan tadi, hasil akhirnya kan nanti akan diberikan kartu surat keterangan sehat. Ya betul. Surat keterangan sehat itu bentuknya kuning, saya tidak bawa ya. Oh, Bentuknya kuning nanti itu terbagi dua. Kemudian sapinya itu juga ditandai dengan lakban atau isolasi berwarna kuning di tanduknya. Jadi seluruh sapi yang sudah ada tanda kuning itu biasanya sudah menunjukkan sudah melalui pemeriksaan. Nah, tapi kan namanya juga sapi, dia jadi sering terlepas di hari H. Misal ini kan kita mulai turun di hari Kamis minggu lalu. Ya, jadi udah berapa hari sering lepas ya. Nah, kita bisa minta suratnya, jadi surat keterangan sehat yang kartu warna kuning itu di situ menjelaskan bahwa layak tidak layak. Di situ sudah kita sampaikan bahwa ini berdasarkan proses pemeriksaan. Jika diberikan. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat? Masyarakat setiap membeli hewan ternak kurban ini, pertama tentu harus menanyakan apakah tim teknis untuk pemeriksaan hewan kurban ini sudah melakukan pemeriksaan atau belum. Kalau sudah, kalau pedagang dia bilang sudah, mana kartunya? Ada tunjukkan kartu. Nah, di situ, nah kami juga teman-teman di lapangan juga telah mengambil sampel 10% dari total populasi yang ada di sana. Misalkan di pedagang A menyediakan 100, kami minimalnya 10 sampel harus diambil melalui sampel darah ya, ulas darah untuk melihat kondisi-kondisi yang terjadi secara dalam. Nah, kalau ada misalkan kelebihan itu juga tidak masalah karena kita melihat kondisi hewannya. Kadang-kadang seperti tim kami, walaupun 100 kita ambil 15%, berarti 15 ekor kita ambil sampelnya. Dan itu saya kira hal yang sangat bagus juga karena hari ini diambil, malam, sore paling tidak itu sudah ada hasilnya. Sehingga kalau ada masalah, kita bisa kembali lagi ke pedagang itu, temuan kondisi darah, gambaran darahnya seperti ini, mungkin sapinya harus diisolasi, kemudian kalau memang itu berbahaya, nanti kami juga akan sampaikan kepada pedagang. Kemudian masyarakat seperti tadi, kalau sudah mau diantarkan sapinya ke lokasi, ke tempat penampungan, tempat penyembelihannya, minta kartunya. Minta kartu, mana kartu keterangan sehatnya. Jadi ini membudayakan, membiasakan supaya para pedagang ini mau memeriksakan hewannya dan mendapatkan kartu keterangan sehat. Dan ini kan gratis. Pemerintah kota sudah menyampaikan bahwa ini free. Jadi teman-teman tim, termasuk relawan dari PDAI maupun dari mahasiswa juga turun dengan free. Jadi itu kita bisa, saya kira tidak memberatkan lah bagi. Jadi menurut saya sih sangat menguntungkan masyarakat maupun pedagangnya. Ya, gitu deh. Pak, apakah dalam peraturan itu, peraturan penerbitan surat juga diatur distribusi daging kepada penerima maupun panitia? Ya, kalau kita mengacu pada surat edaran di pusat, itu surat edaran Dirjen PKH, jadi Dirjen di bawah Kementerian Pertanian tentunya yang mengelola kaitannya dan bertanggung jawab kaitannya dengan kesehatan hewan, itu ada beberapa hal memang di situ yang disampaikan tentang, tapi itu harus ditindaklanjuti oleh surat edaran gubernur maupun surat edaran wali kota. Secara spesifik, kalau kita di sini, kalau di surat edaran wali kota itu jelas dari pertama bagaimana kelompok penyedia atau penjual hewan kurban itu sudah diatur di situ.
mereka harus mendapatkan izin, melaporkan dirinya ke pemerintah setempat, kemudian bagaimana mereka menyiapkan kandang, bagaimana mereka memperhatikan protokol kesehatan, kemudian sampai akhirnya nanti bagaimana mereka mendistribusikan hewannya. Jadi mereka harus mendistribusikan sebaiknya 1 hari sebelum Idul Adha. Jadi hari Kamis itu sudah harus mereka distribusikan. Mhm. Dan kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan distribusi pasca penyembelihan, itu paling tidak ada 2 hal untuk distribusi. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kantong plastik Mhm. yang berwarna. Jadi diharapkan menggunakan kantong plastik yang transparan atau yang bening putih gitu kan, ada kantong plastik seperti itu. Kenapa tidak dibenarkan? Karena yang kita daging sebagai media organik itu sangat mudah sekali menyerap zat-zat yang ada di kantong plastik yang berwarna, di mana kita ketahui bahwa eee, kantong khususnya yang hitam itu dari recycling, itu secara beberapa penelitian mengatakan bisa berpeluang menyebabkan kanker, jadi karsinogenik, sehingga tidak tidak disarankan, sebaiknya menggunakan yang tidak berwarna atau yang bening. Nah, berikut saat mendistribusi itu diantarkan oleh petugas. Jadi tidak boleh masyarakat datang seharusnya. Tidak boleh datang ngantri, beda sama yang seperti yang lalu, mereka kan datang bawa kupon. Sekarang panitia diharapkan mengantarkan satu persatu. Mungkin saja tidak hari ini, pas hari H-nya karena selesai. Kalau jumlahnya terbatas sedikit, berarti kan sore mereka bisa antarkan. Kalau jumlahnya seperti sampai sampai saat ini yang terbanyak yang mendaftar sekitar 60 penyembelihan nanti ada, 60 ekor penyembelihan. Nah ini kalau dihitung rata-rata berat sekitar 70 saja, itu kan sudah ada sekitar 4.200 ya, 4.200 sekitar 4 ton jumlah yang. Nah ini perlu proses pengantaran yang apalagi yang cukup banyak, Iya betul. apalagi misalkan tersebar luas. Jadi panitianya juga harus kerja keras ini untuk itu. Atau mereka bisa saja besoknya mereka terpaksa melakukan men-freezing atau mendinginkan dulu di pendingin, kemudian besoknya baru dibagikan, tergantung kondisinya. Itu saya kira karena paling penting kan kita tidak menginginkan di saat kita beribadah malah menambah klaster baru. Betul. Itu kan kita tidak inginkan. Mungkin nanti Dokter Wahyudin yang sangat berkepentingan untuk bisa menjelaskan. Kalau mudah-mudahan beliau bisa hadir. Eee, Pak, satu lagi Pak, ini biasanya jelang-jelang Idul Adha itu, pasar-pasar tradisional kita, di sini di Makassar ini selain hewan ternak yang masuk, pasar-pasar tradisional kita maupun pasar-pasar yang dadakan, itu ada Ya, ternak ayam, untuk biasalah untuk hari raya, ya. apakah itu masuk dalam pemantauan tim dinas peternakan? Kalau sebenarnya kan secara khusus seharusnya semua bisa dipantau. Semua dipantau, tapi seperti tadi pasar dadakan itu luar biasa, sementara kita Betul. konsentrasinya lebih kepada hewan kurban. Karena kalau di Idul Adha ini tidak sebanyak Idul Fitri. Fokus kita bisa larinya ke pasar-pasar, ke RPH, ke pasar-pasar, ke RPU, rumah potong unggas itu kita bisa turun. Nah, kalau di hari Idul Adha ini memang benar-benar fokus kita dari 7 hari hari H dan sampai 3 hari setelah hari H itu kita lakukan di Tasik itu juga kita sehingga untuk ayam ini tidak secara spesifik tidak menjadi perhatian, tapi kita tetap mewaspadainya. Bagaimana caranya? Tentu ada masyarakat yang menemukan hal-hal yang mencurigakan itu dapat melapor ke dinas maupun ke kampus ataupun ke kami di PDAI. Jadi kita bisa melakukan koordinasi apa yang harus dilakukan.
Dan sampai saat ini dari pengalaman tahun lalu sih belum pernah ditemukan permasalahan spesifik pada ayam, karena yang dibeli di sini kan ayam, hidup dan kebetulan juga permasalahan flu burung, Iya. mudah-mudahan ini tidak ada, tidak tidak pernah dilaporkan sampai dari beberapa tahun ini sehingga kita relatif aman, dengan kondisi Kondisi penyakit pada ayam atau unggas. eee